Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak bapak semuanya. Bagaimana kabarnya? Oke, kalau bapak tanya bagaimana kabarnya, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Bisa? Apa kabarnya? Anak-anak bapak yang duduknya masih mencong-mencong, silakan diluruskan. Luruskan duduknya. Baik. Dan terima kasih yang sudah meluruskan duduknya. Panjul Pak. Ya, berat. Berdoa mulai. Untuk baca Al-Quran ini siapa? Mutia. Iya, oke. Silakan Mutia baca Al-Quran ini.
siapa lagi? Adi lagi. Oke, kita lanjutkan ayat yang tadi. Baik, anda semuanya. Minggu lalu, ya, kita sudah membahas tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini disebut juga dengan akhlak mahmud. Oke. Minggu lalu, ya, kita sudah membahas tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini disebut juga dengan akhlak mahmud. Oke. Jadi, ya, akhlak terpuji bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita dapatkan kalau kita mengamalkan akhlak terpuji? Paham. Kebaikan yang akan kita peroleh. Baik, teman-teman. Jadi untuk sekarang, ya, kita akan membahas tentang akhlak tercela, ya, yang merupakan penyakit hati. Seperti yang tadi fokus, ya, kita akan membahas, ya, akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah yaitu berfoya-foya, ria, sum'ah. Apakah ada anak bapak yang tahu apa itu berfoya-foya? Wah, mengamburkan harta. Ada lagi selain mengamburkan harta? Ada? Apa? Silakan yang di belakang. Berfoya-foya itu apa? Malaga, memamerkan. Baik. Kalau dia, apalagi ria ini? Ingin dipuji orang lain, setiap amalannya ingin tapi inusin yang trending topik. Tapi inusin viral. Dari Pak dari Aranto, dari Binie, dari anak. Oke, ini ya. Sekarang yang tren tuh ada shopping online. Di sana itu harga murah, pasar online itu gratis ongkir atau diskon besar-besaran, sehingga itu membuat orang tertarik untuk apakah ada anak bapak yang pernah belanja online tersebut? Pernah? Beli apa? Baju apa lagi? Sepatu. Kenapa pilih belanja online? Murah, diskon, gratis ongkir. Semakin banyak gratis ongkirnya, semakin banyak diskonnya, maka kita akan semakin kita harus hati-hati terhadap hal tersebut. Nah, pernah nggak melihat orang yang menyebut amalannya? Contoh, seorang bapak menyebut, kalau tidak dijenah, tidak sekolah. Pernah tidak dengar kata seperti itu? Tidak. Pernah. Atau dia bersedekah ke masjid, umumkan atas nama saya. Alhamdulillah, kata pengurus masjid, sudah diterima infak wakafnya dari si Anu. Pernah dengar seperti itu? Nah, contoh itu apa contoh dari perokok? Iya, bagus. Oke. Silakan perhatikan ke Bapak. Ini sudah mengajar kita. Ya, dari perempuan ada 4 sudah mengajar kita. Kemudian kita masuk pertama pengertian dari berfoya. Coba di belakang bacakan pengertian berfoya. Pengertian berfoya-foya. Berfoya-foya memiliki arti mengaburkan uang untuk tujuan bersenang-senang
seperti membeli barang yang tidak diperlukan. Sikap hidup berfoya-foya dapat diartikan sebagai hidup boros. Dalil, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Bagus. Oke. Jadi berfoya-foya itu menghamburkan uang untuk tujuan hanya bersenang-senang saja. Tapi kalau misalnya ada korban gempa atau menggeruduk, kita berikan uang kita dengan jumlah besar, itu bukan berfoya-foya. Ini apa? Tidak dibutuhkan. Kalau dibutuhkan, tidak berfoya-foya. Misalnya, pernahkah mendengar sahabat Nabi yang mewakafkan harta dalam jumlah banyak? Salah seorang sahabat Nabi yang suka memberikan hartanya dalam banyak, khalifah yang keempat yang bernama yang ketiga Utsman bin Affan. Itu memang dia jujur terhadap, tapi perilaku sahabat Nabi tadi bukan termasuk berfoya-foya. Bagus. Oke. Kemudian untuk dalilnya itu terdapat dalam surah Al-Isra ayat 20. Yang mana terjemahnya, sesungguhnya orang-orang pengurus itu adalah saudaranya setan. Siapa bisa memahami dari ayat ini? Apa yang dapat kita pahami dari ayat ini? Kelompok berapa yang bisa? Ada yang bisa? Apa dapat kita pahami dari ayat ini? Sesungguhnya orang pengurus itu adalah saudara setan. Apa bisa? Ada yang bisa? Bisa? Apa? Oh iya, orang yang boros itu adalah sama dengan setan. Tepuk tangan dulu lah. Nah, sekarang bagaimana cara menghindari berfoya-foya? Yang pertama kita harus membuat prioritas apa yang kita dahulukan. Artinya apa yang terlalu benar baru kita apa yang tadi kita usahakan. Kemudian yang kedua, membiasakan membantu orang lain dalam bentuk sedekah, infak, wakaf, apalagi zakat. Artinya kita sering-sering memberi dalam bentuk sedekah. Kemudian untuk gaya hidup itu sederhana saja. Jangan demi gengsi, rela berhutang, rela meminjam ke bank, biar akhirnya kita yang kemudian yang keempat yaitu bertindak selektif dan terencana. Artinya semuanya mesti kita rencana dan yang kelima itu bersikap rendah hati. Oke. Kemudian Ria. Siapa dapat bacakan? Lalu silakan baca penelitian Ria. Menurut bahasa, ria berarti pamer. Secara istilah, ria berarti memperlihatkan atau menunjukkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah dengan tujuan agar memperoleh pujian atau senangan. Oke, bagus. Terima kasih. Jadi apa yang dapat kita pahami dari ria itu adalah beramal karena ingin dipuji. Bolehkah beramal ingin dipuji? Ya. Kenapa? Karena dapat dosa. Ya, nah. Syirik kecil contohnya adalah ria. Jadi itu bahayanya ria ini karena sudah berubah niat. Niat beramal itu harus karena Allah, bukan karena ini. Sum'ah. Nah, sum'ah silakan bacakan. Pengertian sum'ah. Sum'ah berarti suka menceritakan kelebihan atau kehebatan diri sendiri kepada orang lain agar mendapati simpati, senang, mengharap pujian dan pelakunya merasa senang dan puas. Oke. Jadi kalau sum'ah ini
berusaha bagaimana orang menceritakan kebaikan. Datang ke suatu tempat, ceritakan kebaikan kita. Dan kita senang mendengarkan orang menceritakan kebaikan kita. Datang ke tempat A, ke tempat B, semuanya tujuannya adalah itu. Pernah melihat orang seperti itu? Nah, ada nggak tengok berita di televisi seorang artis yang memamerkan kekayaannya, yang memamerkan aktivitas kebaikannya? Bahkan ini salah satu berbahaya, membuat konten-konten memberi-berikan sedekah, berikan bantuan. Jadi kita harus hati ya. Nah, bagaimana pula cara menghindarinya dari jaga sama ini? Ada 6 cara. Yang pertama, agar kita terhindar dari tiada sum'ah, luruskan niat daripada Allah. Kemudian kita sadari bahwasanya diri kita adalah hamba Allah. Sadari diri kita ini adalah hamba Allah. Kemudian yang ketiga, memohon pertolongan Allah agar terhindar dari sifat dan salah. Yang keempat, banyak bersyukur. Dan kelima, banyak ingat kematian. Sebenarnya kematian itu kan memutus kelezatan dunia. Baik. Oke, kira sudah dipahami penjelasan tadi itu? Sudah dipahami semuanya? Setelah ini silakan kita saksikan video tentang kasus mubazir. Jadi bisa Anda saksikan masing-masing kelompok sudah dipersiapkan lembar kerjanya? Dan mana coba unjuk mana lembar kerjanya? Oke, terus. Baik, sudah dibuat nama kelompoknya? Jadi tugasnya nanti ya, keluarkan pendapatnya tentang tayangan video tadi. Analisa kasusnya apa yang ada kaitannya dengan materi hari ini. Oke? Bisa? Bisa ya? Oke, baik. Silakan semuanya. Oh, yang suaranya agak besar kurangi sedikit. Baik. Mulailah. Ada kisah mengenai sebuah unggahan di media sosial yaitu mengenai cerita suatu rumah yang menemukan mewah harus dibongkar secara massal mulai dari restoran awal mula pembongkaran rumah ini berawal perceraian antara suami dan istrinya. Diketahui suami bernama Suhaib karena juga rumahnya yang dibangun sendiri dengan biaya 500 juta rupiah ini jadi dengan istrinya suatu hasanah. Pihak sekitar menemukan anak tersebut milik orang tua dan istri. Suaminya dan orang tuanya menganggap tersebut anak tersebut. Nah itu Suhaib pernah diusir kepada orang yang dibangunnya itu dengan biaya senilai 500 juta rupiah. Informasi dari warga gara-gara perceraian informasi dari sumber yang ada di lokasi penyebab perceraian ini kan suaminya dari Tangtonga harus tinggal di sini bersama istrinya yang baru suaminya dan juga orang tua suami dengan kapal setelah mereka terpaksa cerai. Sang istri yang suatu pasangan ini meminta haknya soal rumah tersebut kepada mantan suami. Namun hari-hari setelah kasus perceraian ini terjadi, sang suami yang Suhaib ini tak terima dengan kembali perlakuan mantan istri sempat mengusir dirinya di rumah tersebut. Terus ada masalah akhirnya suaminya malah disuruh pulang, mau diusir ke beberapa narasumber di lokasi. Maka dari itu gimana Suhaib yang mengusir mantan istri dari bangunan rumah mewah tersebut. Suhaib pun mengerahkan tenaga manusia kembali untuk membangun rumah mewah tersebut. Mewah seluas kurang dari 15 meter ini dibangunkan tahun 2015 dan rumah mewah
kasus beberapa hari ini terjadi. Seperti saat disayangkan ya, jika memang masih menjalankan PBB juga tidak menikmati sajian sendiri tidak berbasis teknologi sajian yang tidak ada pasti. Itu semoga ini bisa menjadi sampai jumpa di Assalamualaikum warahmatullahi Nah, kira-kira sudah mampu anak bapak untuk menganalisa ini, video ini? Sudah. Oke. Baik, setelah ini Anda diskusikan analisa dari video tersebut yang berkaitan dengan materi kita, yaitu berfoya-foya. Berapa menit Bapak kasih waktu untuk diskusi? 20 menit. Oke, 15 menit antara 10 dengan 20. Baik, silakan masing-masing kelompok diskusikan Di mana? apa hasil video tersebut. Baik, Anda apakah diskusinya sudah selesai? Wah, luar biasa ya. Apa dia tadi? Cukup ada diskusinya ya. Sudah menentukan solusinya dari kasus itu? Sudah. Oke. Untuk kelompok yang akan presentasi pertama, silakan kelompok mana? Berapa? 5. Oke, silakan siapa yang akan presentasi depan? Apa yang dipikir Alda? Apa yang mainan tuh? Biarlah. Silakan untuk presentasi hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Pendapat kami yaitu adalah sifat keborosan video tersebut menunjukkan sifat kebanjiran karena dalam menunjukkan rumah akibat penjualan. Padahal rumah itu sangat layak untuk dihuni, tapi malah dihancurkan dan itu adalah disebutkan dari sekitar
Salut. Salut, salut. Kelompok enak. Mantap. Baik, tadi sudah kelompok enak. Berikutnya kelompok 5. Oke, silakan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dari video tersebut kita dapat melihat hanya karena perceraian seorang suami menghancurkan rumah yang seakan meminta dengan mudah itu adalah sifat mubazir yang termasuk sifat berfoya-foya. Solusinya adalah diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari video tersebut. Setiap ada masalah harus diselesaikan dengan baik-baik dan jangan main hakim sendiri. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beribu salut untuk kelompok 5. Salut. Salut, salut. Kelompok 5. Mantap. Terima kasih dari anda semuanya, luar biasa. Dari video tadi yang menggambarkan bagaimana buruknya, bagaimana dampaknya dari berfoya-foya, mubazir, boros dan semacamnya. Oke, luar biasa analisa semuanya. Baik. Anda sudah selesai presentasi. Ya, sebelum kita tutup pelajaran kita ini, jadi Bapak bertanya nih, apakah Ananda semuanya mau bolos? Apakah Ananda takut untuk berbuat mubazir? Bisakah Anda menjauhi perbuatan tersebut? Bisa. Oke, kalau Anda sudah bisa, berarti Bapak akan. Baik, sudah selesai tugasnya anak Bapak? Oke, silakan masing-masing perwakilan kumpulkan ke depan. Yang kertas ini tadi. Ada di kertas ini dijawab? Ada? Silakan kumpulkan perwakilan saja. Salah ya, Pino. Mana lagi? Oke, baik. Kira-kira susah nggak soalnya tadi? Susah banget. Tapi kan bisa diselesaikan. Baik, teman-teman semuanya. Jadi dapat kita simpulkan materi kita ini bahwasannya foya-foya, mubazir, boros, membuang harta, membelanjakan harta untuk tidak berfaedah, termasuk perbuatan yang tercela. Baik, teman-teman semuanya. Jadi marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak Sen nanti modul berikutnya yaitu takabur dan hisab. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. See you next time. See you.